Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa tibaul janaiz wa izabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang di luar sehat, biasa ibu-ibu ni di dalam ni pula dicampakkan keluar. Baru tahu kau kalau lakimu kejam kan? Malam ini kejam suamiku. Mudah-mudahan yang di luar itu aku berdoa, walaupun tak kebagian melihat dari jendela, insyaallah dari layar itu nampak. Ya Bu ya, insyaallah yang di luar ibu pahalanya lebih besar. Kenapa Ustaz? Lebih cepat masuk angin karena kena embun. Insyaallah ya Bu ya. Enggak usah pala rapat mulutnya Bu. Sehat Pak? Alhamdulillah. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatiz wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masyayikh, para tuan-tuan guru, para habaib yang hadir dan duduk bersama dengan kita. Salam takjim, salam hormat, salam mulia para tuan-tuan guru. Al-Fakir Ad-Dhaif ilallah izin menyampaikan sedikit kata sambutan yang kata orang ceramah. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan ulama-ulama di tempat kita ini senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muliakan ulama di tempatmu, hargai ulama di tempatmu. Kenapa Ustaz? Tanpa ulama kau takkan kenal dengan yang namanya agama Pak. Gak usah ngangguk-ngangguk kau. Maka muliakan ulama. Nih ulama-ulama kita. Aku tak falah karena aku bukan ulama, aku ubaru. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi.
Kalau kita memuliakan ulama, berarti kita sama dengan memuliakan Nabi, Pak. Betul ya? Hari ini yang kita percaya kalau bukan ulama siapa lagi? Betul. Hari ini omongannya yang kita pegang kalau bukan ulama siapa lagi? Betul. Kalau pejabat, apalagi anggota dewan, alah. Mana Pak Dewan dulu? Tenang, masih pembukaan ini Pak, selalu aja. Suruh siapa kau duduk di depan, mana peduli aku kan. Ini anggota dewan sana nih Pak, bukan sini, sananya ini. Cuman orang sana tuh malam ini datang kemari, nah itu Allahu Akbar. Kalau kita memuliakan ulama, tuan-tuan guru kita, insya Allah itu jadi sebab Allah turunkan keberkahan untuk negeri kita ini Pak. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau sudah penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka berkah dari langit dan bumi bakal datang. Ya, maka muliakan ulama-ulama tempat kita. Jangan kau dekat dengan ulama karena punya kepentingan Pak. Banyak sekarang orang memanfaatkan itu. Mentang-mentang ulama, ustadz, banyak jemaahnya, didekatinya, apalagi mau pilkada. Udah biasa aku jumpa orang kayak gitu tuh, udah nggak goyang lagi aku dah. Jangan karena waktu kampanye nak jadi anggota dewan kau dekat dengan ulama, selebihnya kau lupakan ulama. Banyak orang begitu tuh. Jangan kau pikir ulama ini, maaf Bapak Ibu, seperti daun salam yang nak kau menggulai merendang ikan. Gula itu kau campur dengan daun salam supaya semerbak aromanya. Ini di mana-mana aku sampaikan ini. Tapi setelah gula itu rendang itu matang, kau campakkan daun salam itu. Tak pernah aku tengok orang makan daun salam. Betul nggak? Nah, itulah. Makanya hati-hati, jangan zalim dengan ulama. Muliakan ulama di tempat kita, insya Allah barokah bakal turun. Amin. Salam takjim yang mulia. Saya mohon izin berdiri, guru-guru ya, mohon izin kiai ya. Terhormat Bapak Camat Kecamatan Tembilahan, sehat Pak? Alhamdulillah. Malam ini Pak Camat double. Dia camat, dia mewakili PJ. Mudah-mudahan kita berdoa Pak PJ semua dilancarkan urusannya karena ada pekerjaan malam hari ini. Sampaikan salam saya dengan Pak PJ Pak. Enggak, tenang aja Pak, enggak palanya aku gas-gas sekali ini, selalu aja. Terhormat anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Tembilahan yang hari ini duduk bersama dengan kita. Bapak yang mana? Bapak Pak. Masya Allah. Udah berapa periode? Semalam ini terpilih lagi Pak. Alhamdulillah terpilih lagi semalam. Habis berapa dana kampanye? Mudah-mudahan kita doakan Pak Dewan amanah. Amin. Yang terhormat Ketua Masjid. Yang mana tadi orangnya? Oh, jangan sembunyi kau, ke depan kau. Doakan Ketua Masjid senantiasa istiqomah dalam membangun rumah Allah, mengajak dan merangkul umat untuk dekat kepada Allah. Wabil khusus qori kita tadi, adinda kita, Masya Allah suaranya luar biasa. Mudah-mudahan jadi pahala untuk yang membaca dan pahala buat kita yang mendengar. Sejuk hati kita dengarnya. Kalau ketika orang membaca Quran tenang hati kita Pak, sejuk hati kita, berarti hati kita ini masih hidup, ya kan? Jadi Bapak senang nggak dengar baca Quran? Betul? Betul? Senang nggak dengar baca Quran? Senang Bapak? Serius bener senang?
Bu nanti malam mau tidur bacakan Yasin 41 untuk orang ini. Orang yang ketika didengarkan kepadanya kalamullah, keimanannya bertambah, maka hatinya hidup. Karena hati ini kan 3 Bapak Ibu. Berapa? Nggak usah main jari, nanti screenshot orang payah. Satu cain dukung sebolan, payah nih sekarang. 3, apa yang 3 itu Ustaz? 1, hati itu kolbun salim. Salim Pak. Salim kenal, Salim. Salim orang tembilahan, kenal. Tuh kolbun salim tuh Pak. Kolbun salim itu apa? Hati yang hidup, hati yang sejahtera, hati yang condong kepada kebaikan. Pantang ada dengar kebaikan, rame-rame datang berbondong-bondong Pak. Buktinya mana? Malam ini masyarakat tembilahan, insya Allah hatinya kolbun salim semua. Tapi innamal a'malu binniat. Kau luruskan niat kau. Niat kau kemarin ngapain? Nak dengar ceramah, nengok yang ceramah, atau cari makan gratis? Nah, ini pertanyakan nih. Harus dipertanyakan ini. Maka hati itu ketika ada dengar akan kebaikan, fastabiqul khairat, tanpa dikomandai, siap gerak, dia akan lakukan kebaikan itu. Nih Pak, mudah-mudahan hati kita hidup ya. 2, ada model hati itu kolbun marid. Kolbun marid itu kayak mana Ustaz? Kolbun marid itu hati yang sakit. Namanya orang sakit kira-kira dibawa kemana Pak? Kemana? Bawa ke rumah? Nggak ada yang bawa ke dukun. Itu goblok namanya itu Pak. Orang sakit ya bawa ke rumah sakit Pak, jangan bawa ke dukun. Zaman sekarang Kiai, dukun sama ustadz beda tipis. Ya benar. Ustadz pakai cincin, dukun 10 jari pakai cincin, mau batu apa aja dah, batu ginjal pun ada. Benar Pak. Zaman sekarang ustadz sama dukun hampir-hampir mirip. Ustadz berjenggot, jenggotnya sampai ke tanah dukun tuh. Ya, makanya kalau orang sakit ya bawa ke rumah sakit. Jangan hari ini ketipu sama casing. Orang sekarang kan kebanyakan ketipu sama casing Pak. Pandai ngomong sedikit Ustaz, pandai ngomong sedikit Kiai, padahal camatnya dia. Perkara bisa ngomong, camat pun bisa kan Mat? Makanya jangan ketipu sama casing Pak. Nah, kalau lihat penampilan saya dengan Pak Camat, yang cocok jadi Ustadz siapa? Baju saya segini, baju beliau sampai ke lutut panjang. Makanya jangan ketipu hari ini sama penampilan Pak. Kenapa? Karena penampilan itu tidak menentukan baik buruknya seseorang. Betul nggak? Mangga sama durian mulusan mana Pak? Mangga sama durian mulusan mana? Mangga. Tapi belum tentu yang mulus di luar bagus di dalam. Iya. Tuh tahu itu. Durian coba tajam luarnya, berduri luarnya, keras. Begitu dibuka. Nih bapak ini mikirnya aneh-aneh aja. Itu Pak, ya. Maka jangan ketipu sama penampilan. Kenapa? Allah tidak menilai makhluknya dari penampilan. Ya benar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah nggak nengok mukamu,
nggak nengok wajahmu dan nggak nengok mukaku, nggak memandang penampilan kita dan nggak nengok pakaian kita. Bisa jadi ibu itu gamisnya cantik-cantik, belum tentu lunas, bisa kali 7 kali bayar. Jadi jangan ketipu sama penampilan. Cantik gamisnya, wak tengok mewah, tapi 7 kali bayar buat apa? Gak usah sombong kali kau jadi orang lu. Kau ngangsur karena kaminya kau. Kau pakai baju yang cantik baru, kami setengah mati mikirkan angsuran. Itu pun mulut kau masih melawan aja sama laki. Berdosa ibumu. Mau ibu ahlus sholat, ahlus sedekah, ahlul ibadah, apalagi ahlus saum. Tapi demi Allah, ketika kau yang ahli ibadah, ahli ilmu, bu, ketika kau tidak pernah hormat sama suamimu, jangankan masuk ke surga, ciumnya pun takkan Allah kasih semua. Ku bela kalian malam ni kaum teraniaya. Kalau wajah kalian wajah tertekan semua nih. Ustaz kenapa tahu? Nasib kita beda tipisnya. Benar. Karena ini kita jangan so hebat. Surga memang di telapak kakimu bunda. Ku akuin itu. Telapak kaki kita pak ada surga. Coba tengok, ada surga. Kutu air yang banyak anda. Tapi seorang istri demi Allah, sekalipun dia ahli ibadah, ahli ilmu, tapi kalau tidak hormat dengan suaminya, berbakti sama suaminya, jangankan masuk, cium surga pun nggak akan Allah kasih. Surga memang di telapak kakimu, tapi kuncinya kami yang pegang. Jangan sombong. Buat apa tahu pintu tapi nggak tahu kunci? Diam aja lah kau di luar. Cem ini kan di luar aja nih, nggak tahu kunci kan? Makanya perbaiki. Nabi ngomong Allah nggak nengok penampilan makhluknya pak. Makanya sorga neraka itu tidak tergantung kepada penampilan. Ya bang ya. Surga neraka nggak tergantung penampilan. Kalau masuk surga karena penampilan, masuk surga karena viral, masuk surga karena tenar, masuk surga karena tampan, cantik, rupawan. Orang tembilahan nih, kusumpahkan satu pun tak ada yang masuk. Mau pikir ganteng kau? Pak Dewan nggak masuk daftar pak, kusumpahkan nggak masuk. Nggak ada kita yang masuk surga nih kalau perkara penampilan. Siapa yang di surga tuh? Artis-artis tuh yang di surga. Kita mana pak? Aldebaran, Sahrukan, aku. Tuh. Maka bukan perkara penampilan. Wa amwalikum, dan bukan karena harta orang masuk surga. Kalau memang karena harta yang masuk surga konglomerat semua pak. Fir'aun tuh kenapa di neraka? Korun kenapa di neraka? Sa'labah kenapa di neraka? Maka harta tak menjamin kita masuk surga pak. Kalau masuk surga karena harta, konglomerat semua isinya, pejabat semua isinya, anggota dewan semua isinya. Padahal kita ketahui anggota dewan itu jarang di surga, banyak di neraka. Ini anggota dewan sana ya pak, sana. Ya benar pak. Ustadz pun juga belum karuan di surga pak. Bukan berarti yang ngomong ini lebih baik daripada yang mendengar, tidak. Ini yang ngomong belum tentu juga lebih baik daripada yang dengar. Bisa jadi yang dengar ini jauh lebih parah. Enak kali kau lebih baik. Nah, udah aku yang bercakap, aku yang rugi. Maka tuh begitu. Maka harta yang bagaimana yang membawa kita ke surganya Allah? Harta yang mau kita belanjakan di jalan Allah. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu silakan kau sedekah dengan harta. Tengok Khadijah pak.
Sepertiga tanah Arab habis hartanya untuk dakwah Nabi. Sepertiga tanah Arab Pak, habis hartanya. Bahkan maaf, Khadijah sampai ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hartaku sudah habis, apalagi lah yang bisa kutolong untuk dakwahmu ya Rasulullah. Udah nggak ada lagi ya Rasulullah, tapi aku masih punya badan, aku masih punya jasad. Nanti kalau aku wafat ya Rasulullah, ada sungai yang tak ada jembatannya, bongkar kuburku, rangkai tulang belulangku, silahkan jadikan jembatan supaya kau bisa lewat ya Rasulullah. Sampai segitunya Pak. Maka hari ini untuk Allah kita jangan pelit-pelit. Tanda kita syukur sama Allah adalah ketika apa yang dititipkan Allah kepada kita, kita kembalikan kepada Allah. Inilah makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Nah kan Allah ngomong Bang, apa kata Allah? Siapa yang syukur kepadaku, nikmatnya ku tambah. Yang kufur, azabku pedih. Pertanyaannya, nikmat yang bagaimana yang membuat rasa syukur itu bertambah, dan nikmat yang bagaimana yang membuat nikmat Allah itu bertambah? Kan gitu. Nikmat yang ketika dititipkan kita gunakan untuk Allah. Dititipi baju terbaik ya buat untuk ibadah. Orang sekarang terbalik Bu, gamis jelek untuk pengajian, gamis bagus untuk undangan. Dipakainya high heels yang tinggi 30 cm. Tengok tungkak kaki, pecah tungkak kakinya. Kan nggak cocok pakai high heels orang kayak gini. Maka jangan sombong kita. Hari ini kita terbalik, di hadapan manusia kita pengen sempurna, di hadapan Allah kita cukup yang biasa-biasa. Kan terbalik Pak. Maka nggak akan ditambah nikmat Allah tuh. Maka Allah ngasih kita rezeki, ngasih kita bisa mampu beli ini itu, gunakan untuk ibadah. Contoh Bang, misalnya Pak Camat lah, udah tenang aja Pak. Dulu belum punya motor, di sini bilangnya apa sih? Honda. Yamaha pun Honda di sini. Hah? Yamaha pun Honda Pak Camat. Pada bisa baca kan? Yamaha, maka Yamaha Honda. Dulu belum punya Honda, jalan kaki Pak ke masjid, rajin 5 waktu ke masjid. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid Pak. Nggak pernah tinggal, padahal jalan kaki, nggak ada Honda. Pertanyaanku, itu kira-kira Allah nengok Pak Camat nggak? Loh, Allah lihat Pak Camat nggak jalan kaki tiap 5 waktu ke masjid? Lihat. Allah nilai nggak? Nilai. Kenapa Allah tahu dan Allah lihat? La ta'khuzuhu sinatu wala. Allah nggak ngantuk dan Allah nggak tidur Bang. Bahkan Allah tahu apa yang belum kita kerjakan. Ini hebatnya Allah. Lain sama kita kan? Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Kita masih punya ngantuk, ya nggak? Ada di sini yang nggak punya ngantuk? Ada? Ku bawa serius adalah ceramahku. Potong kupingku, 5 menit tidur ini semua. Allah tuh nggak punya ngantuk. Yang punya ngantuk siapa? Makhluk. Allah nggak tidur. Yang punya tidur makhluk Bang. Pak Camat nggak punya Honda, nggak punya kendaraan, 5 waktu rajin ke masjid. Allah melihat, Allah menilai. Ya Allah, ini hambaku yang Camat Tembilahan ini tidak ada Hondanya, tapi rajin istiqomah ke masjid. Ini contoh Pak. Kalau aslinya kan nggak tahu aku kan gitu. Allah melihat, Allah prihatin nggak nengok hambanya. Ya Allah, ini orang jalan kaki ke masjid rajin. Dahlah, coba ku tes, ku kasih Honda. Kasih Honda. Rupanya dititipkan Allah Honda, walaupun inventaris.
Ya kan contoh nih. Tapi makin rajin Pak Camat ke masjid, enggak makin jauh, makin rajin Bang. Sholat maghrib, zuhur udah dari rumah. Saking kan senangnya dengan apa yang dititipkan Allah kepadanya, dia makin dekat kepada Allah. Allah nilai nggak? Allah nengok nggak? Allah tahu nggak? Tahu. Ya Allah, nih hambaku, ku kasih sepeda motor, ku kasih Honda, makin rajin. Dites, kasih mobil, inventaris. Lah kan semua kendaraan, semua nikmat yang kita hari ini nikmati kan semua inventaris Bang. Ada rupanya yang punya kita? Ada yang punya kita? Handphonemu inventaris dari siapa? Allah. Pakaianmu inventaris dari siapa? Allah. Kau bisa makan hari ini karena inventaris dari siapa? Allah. Kita cuman dititipi Pak, dikasih inventaris mobil. Bukan makin jauh dari Allah, malah makin rajin ke masjid. Sholat Jumat, Senin udah pamit sama istrinya. Papa pergi ya mah, kemana? Sholat Jumat. Jadi kenapa Senin pergi? Syukur dengan inventaris titipan Allah. Nih yang dikatakan la in syakartum la azidannakum. Semakin dikasih, semakin dekat, maka Allah akan semakin nambah. Maka saya ingin katakan, pakailah sesuatu yang terbaik yang Allah titipkan kepada kita untuk ibadah kepada Allah. Supaya apa? La azidannakum. Pakai pakaian terbaik kita. Kalau bisa pakai baju baru terus, jangan copot capnya, biar aja. Ini tidak, ke masjid sekalian kampanye, pakainya baju partai. Sab paling depan pula. Semana orang mau khusyuk sholat? Nomor sekian pilihanku. Bergerak sat-set, gesit tanpa pandang bulu. Dalam hati awak, lagu lama nyanyi, ujung-ujungnya nyogok juga nyanyi. Lucu kan? Kenapa Ustadz bisa ngomong kayak begini? Ya karena kita rasakan sekarang Pak, orang dititipin mampu beli sendal yang bagus, nah ke masjid malah pakai sendal yang jelek. Ya nggak Bu? Ngaku kok, ngaku. Ustadz kok tahu? Ya sekarang begini, Idul Fitri kita beli sendal baru. Yang dipakai ke sholat Idul Fitri, sendal yang baru apa? Swalu. Kan ngaku nih, ini ngaku. Alasannya apa? Takut ya kalau hilang ya sudah, namanya inventaris. Mana boleh hak pilih, inventaris titipan bakal diambil sama yang nitip. Jadi kalau sudah hilang berarti inventarisnya cuma cukup segitu. Gitu loh. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau cintai dunia melebihi cintamu kepadaku, kata Allah. Kenapa? Manusia kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, dia akan lupa ada kehidupan yang lebih kekal yang akan menantinya, namanya kehidupan akhirat. Kita ini akan balik kampung semua Pak, ke akhirat. Itulah kampung kita paling kekal, bukan Tembilahan nih kampung kau. Kampung kau ini nanti di akhirat. Tembilahan ini tempat apa? Tempat awak mencari amal supaya bawa ke kampung halaman yang kekal, banyak bekal awak nanti. Ya, nih mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Ada harta ya dengan harta kita sedekah. Ustaz, apa? Nggak ada hartaku, macam mana caraku bersedekah? Mangkana lahu quwwatun. Ada kekuatanmu, silakan sedekah dengan kekuatan. Bantu yang susah Bang. Jangan kau so hebat dengan kekuatan yang Allah titipkan kepadamu hari ini. Sekuat-kuatnya badanmu hari ini, suatu saat kau bakal tua renta. Hari ini kau sanggup sholat berdiri tegak, tapi nanti akan ada masa di mana kau sholat akan duduk, nggak sanggup untuk berdiri. Betul nggak? Sholat sekarang masih muda Bun. Kalau model imamnya yang macam kori kita tadi, mikir juga nyawa.
Kadang-kadang sok paten dia. Tentang bagus suaranya, panjang napasnya dibawanya, tilawah dia udah jadi imam kan. Di belakang cukup sekali aja sholat di sini. Ini masih takbir nih, belum yang lain awak bilang. Jadi cemana mau cabut kita di tengah-tengah, nggak mungkin ngelangkai orang, tahankan aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah tuh di belakang nggak ada otaknya imamnya ini tuh. Makanya maaf, ini untuk para imam, ini simbol untuk para pemimpin. Sekalipun kau hebat jadi pemimpin, kau nggak boleh egois. Sekalipun banyak hafalanmu, bagus suaramu, panjang napasmu, tapi kau pikirkan jemaah di belakang. Pemimpin harus begitu. Jangan mentang-mentang kau orang yang ahli politik, ahli dalam pemerintahan, kau egois, gak mau dengar suara rakyat. Ini pemimpin yang salah. Karena karakternya pemimpin itu apa? Pelayan bagi masyarakat. Pemimpin harus ngerti apa maunya rakyat. Jangan jadi pemimpin yang maunya terus-terusan ngerti rakyat. Ini terbalik. Betul? Suruh siapa kau undang aku? Nyesal kau kan? Gimana Pak Camat? Lanjut ini Pak. Masih tahan Pak? Masih. Pak Dewan gimana? Perkara berantem lagi kan. Besok udah balik ya kan. Suruh siapa kau undang aku? Lancip kali mulut si Uca itu. Nggak usah undang lagi. Enggak masalah. Banyak pejabat begitu Pak. Bukan banyak, ada. Bukan semua pejabat ini tak suka yang begel begini, makin senang dia. Tapi ada dia yang nggak suka juga. Jangan undang Uca itu lagi. Kenapa? Lancip betul mulutnya. No problem bos, is okay. Patah tumbuh hilang berganti. Ustadz sombong? Tidak. Sebulan lagi menelpon dia. Undang lagi Ustadz Cah itu. Teleponnya aku, halo Ustadz, datang lagi ngisi tablik akbar tempat kami. Tapi kemarin kalian tak mau undang aku lagi. Yang ngomong gitu udah mati orangnya Ustadz. Cocok, aku bilang. Memang orang-orang yang zolim ini cepat dia mati memang. Hati-hati lah. Tuh. Ada kekuatan kita, tolong yang susah, bantu yang lemah. Jangan dengan kekuatan kita melanggar jago Bang. Mentang-mentang kau bertato, so hebat, so paten, semua orang mau kau pukuli. Pantang dia tahu, mata lau pijak panol nanti. Ya mata lau retak ginjal nanti. So hebat dia, anggar tato dia Pak. Jangan kau pikir tato kau itu paten, enggak. Orang zaman sekarang ini enggak ada yang takut sama tato. Lebih ngeri aku nengok orang bepanu daripada betato, tahu kok? Lebih ngeri awak neng orang bepanu itu daripada betato. Betato apa lah hebatnya? Tapi kalau bepanu dia ngeri awak nak dekat sama dia. Menular. Kan jangan sok paten awak. Ada kekuatan awak ya, tolong yang lemah. Ada nenek tuh payah nak menyeberang pasar tuh, payah nak menyeberang jalan tuh. Stopkan mobil-mobil tuh. Seberangkan nenek itu. Ayo nek, ayo nek, ayo nek, ayo. Lama kali sepakan sih, cepat bos ini. Seberangkan. Tapi Ustadz sudah ditolong nggak tahu terima kasih. Ngapain kita minta pengakuan dari makhluk? Orang sekarang ini kan gila pengakuan dari makhluk supaya dibilang orang baik, supaya dibilang orang soleh.
supaya dibilang orang yang dekat sama masyarakat. Ngapain cari pengakuan dari makhluk? Wong pengakuan makhluk belum tentu pengakuannya sama dengan pengakuan yang maha menciptakan makhluk. Jangan gila cari pengakuan dari makhluk kita hari ini. Ya, makanya kita nolong orang, ya innamal a'malu binniyat, luruskan niat. Kata orang, pandangan orang, pengakuan orang, ucai orang baik. Pandangan Allah belum tentu nih ngomong orang baik. Ya, kalau kita bantu orang nggak tahu terima kasih, ya sudah biar. Ngapain, kita pun juga nggak butuh pengakuan dari dia kok. Biasa aja itu. Memang kita orang kalau sudah ditolong biasa itu, rupa dia biasa itu. Apalagi orang-orang sini biasanya itu. Ya benar bang. Maka ngapain kita nyari pengakuan dari makhluk? Yang mau kita cari pengakuan dari yang maha menciptakan makhluk. Pengakuan dari makhluk belum tentu diakui yang maha menciptakan makhluk. Tapi kalau sudah pengakuan itu datangnya dari sang maha yang menciptakan makhluk, apapun ceritanya, yang namanya makhluk pasti akan ikut untuk mengakui. Ini nggak usah orang kita tolong nggak tahu terima kasih, ya udah biasa aja, nggak usah jadi beban, nggak usah sampai nggak bisa tidur, biasa aja. Ini kepikiran, awak cukup sekali aku nolong dia, nggak ada otak dia. Tolong nggak tahu ditolong, bukan terima kasih, dibiarkannya aja, nggak ada otak dia. Wah, aku kalau tahu begini malas sekali aku nolong dia, ya cukup sekali. Ngapain jadi beban buat awak? Naik darah tinggi awak, meninggal awak. Nggak usah dipikir pak. Yang kita cari sekarang pengakuan dari sang maha pencipta jangan dari makhluk. Saya nolong nenek itu menyeberang, bukan terima kasih, dimaki-makinya aku. Jangan kau pikir aku nggak pernah dimaki orang. Nenek itulah manusia yang berani memaki aku. Hebat juga nenek itu kan. Udah aku seberangkan nenek itu, emang nggak ada otak oh ya cai kan. Apa nih nek? Kenapa nenek makikan aku? Kau tahu apa? Aku baru nyebrang ke sana, tahu kau? Baru aku sampai ke sana, udah kau bawa balik lagi aku kemari gitu. Macam mana caraku ke sana? Itu urusan kau lah, aku bilang kan. Rupanya dia baru nyebrang, aku seberangkan balik. Cocok ngamuk nenek itu kan. Allahu Akbar. Harta, kekuatan nggak ada Ustaz. Cuman caraku sedekah menolong agama Allah nih? Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ada ilmu kita, sampaikan ilmu kita pak. Karena ilmu kebaikan ini tidak harus keluar dari mulut seorang ustaz. Kebaikan ini tidak harus keluar dari mulut seorang ulama. Setiap kita ini adalah dai. Setiap kita ini adalah pendakwah. Selagi kita tahu akan artinya kebaikan, sampaikan. Makanya Nabi ngomong balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Maka model-model kebaikan tidak harus dari seorang ustaz. Kalau kita tahu akan kebaikan, sampaikan. Dan kalau orang yang maaf dalam tanda kutip nggak yakin kita menyampaikan kebaikan kepada kita, jangan bapak ibu sepele sama dia. Kan tadi judulnya di awal apa? Jangan menentukan seorang baik atau tidak karena casing, karena penampilan, jangan. Sekalipun anak kita yang menyampaikan kebaikan, selagi itu baik dan benar, dengar pak. Bu, walaupun anak ibu yang menyampaikan kebaikan sekalipun, yang ibu lahirkan dari rahim bunda, tapi kalau yang dikatakannya baik, terima. Oma, ya nah, mama kan ikut pengajian, terus keluar pakai jilbab lama. Allah. Sok ngajari kau anak kemarin sore kau tahu kau keluar pun dari ketubanku kau tahu kau. Jangan sok ngajari aku kau, nggak boleh begitu bu. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Maka Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, kalaupun ada seekor anjing yang memuntahkan berlian, jangan tengok anjingnya, tengok apa yang dimuntahkan. Berlian yang dimuntahkannya, kita sama, kita jual, tetap berharga Pak. Ini bukan berarti aku anjing ya. Aku
Aku udah tahu hati kalian tuh bercakap, berarti Ustaz ini anjing ini, kan gitu. Sampai segitunya Imam Al-Ghazali ngomong kok. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi selagi apa yang diomongkan itu benar, terima Bang. Sekalipun anak kita yang menyampaikan. Ya, itulah makna mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Kalau punya ilmu sampaikan. Karena tugas kita ini, setiap manusia yang hidup adalah pendakwah. Kita ini dai. Tuh. Maka kalau karena harta masuk surga belum tentu. Fir'aun di neraka, Sa'labah di neraka, Qarun di neraka. Nabi SAW menjelaskan, walakin, tetapi yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah pandang bukan rupa, bukan penampilan, bukan casing, bukan kulit luar, dan bukan hartamu. Walakin, tetapi yang dipandang Allah, qulubikum wa a'malikum, hati dan perbuatan. Manusia kalau mau baik kelakuannya, maka dudukkan hatinya. Manusia kalau mau bagus perilakunya, bersihkan hatinya. Maka Syekh Jalaluddin Rumi, apa kata Maulana Rumi? Hari ini yang membuat hati manusia itu kotor cuma satu. Apa Ustaz? Karena kita tidak tahu kunci nikmatnya hidup itu, Pak. Kalau manusia tahu kunci nikmat dalam hidup, maka hatinya akan bersih. Apa kunci nikmat dalam hidup itu? Kata Maulana Rumi cuma satu. Apa Ustaz? Jangan sibuk mencari tahu apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah titipkan sama kita. Kalau kita sibuk mengurus apa yang orang punya, kita bakal lupa dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Asyik punya orang aja diurusi, terakhir punya awak diambil sama orang. Hati-hati, asyik ngurusi bini orang aja, tahu-tahu bini awak diambil orang. Ini hati-hati Bang. Hati-hati. Maka jangan sibuk ngurus punya orang, urus punya kita sendiri. Orang takarannya pun masing-masing kok. Ya, takarannya masing-masing. Maka elokkan hati kita. Kalau hati kita marit, sakit, bawa ke rumah sakit. Kalau kalau kita sakit, bawa ke rumah sakit. Hati kita yang sakit, bawa ke majelis ilmu macam begini. Bawa ke majelis zikir. Supaya apa? Hatinya condong kepada kebaikan. Setiap sesuatu itu ada pencucinya, dan pencuci hati itu adalah zikrullah. Ini hadis para tasawuf, para sufi. Ya Bang ya. Setiap sesuatu ada pencucinya. Pencuci hati zikrullah. Di setiap sesuatu ini ada pencucinya. Ibu, oh, ibu nyuci baju pakai apa? Iya, aku tahu sabun. Pakai deterjen, ya kan? Pakai rinso, pakai multo, pakai daya dan lain sebagainya. Pertanyaanku, pakaian yang kotor kalau dicuci pakai deterjen, pakaiannya kira-kira bersih nggak? Bersih. Sudah bersih, wah. Kenapa? Alat pencucinya tepat. Coba pakaian kotor cuci pakai lumpur, makin bersih apa makin kotor? Makin kotor. Kenapa? Alat pencucinya nggak pas. Lagi, bu, kan udah mulai masuk angin kan? Tuh. Memang kalau di luar ini cepat dia masuk anginnya, kena embun. Bu, udah parah nampaknya, bukan masuk angin, asam lambung pun naik nampaknya loh nih. Bu, oh bu. Ibu nyuci piring pakai apa? Nah, sabun lagi kan? Sunlight. Pakai apa? Iya, sunlight. Ibu nyuci piring pakai sunlight. Selain piringnya bersih, wangi, piring juga kesat. Kenapa kesat? Lemaknya hilang. Maka ibu yang banyak lemak minum sunlight, Bu.
sedot-sedot lemak banyak tingkah, jijik awak nengoknya. Sedot-sedot lemak, jijik kan ya awak. Sulam-sulam alis bertingkah, alis disulam-sulam. Nggak usah tengok-tengokan, tengok aku aja bu. Alis dah semacam semut beriring, habis dihabiskan ya lah. Nak pergi undangan digambarnya balik, kan goblok. Nambahi kerjaan, jijik nengoknya. Udah kalau beralis itu lama, pangkal tumpul, ujung lancip. Kalau pangkal petak, ujung petak ulang. Haram bu mencukur-cukur alis, menyulam alis, mentato alis, haram. Kau sudah cantik dari lahir, bahkan malaikat iri dengan penciptaannya. Apa kata Jibril? Ya Allah, kenapa kau lama menciptakan makhluk yang namanya perempuan? Tengoklah Jibril, perempuan ini detail. Tengok di balik tangannya yang lembut, tapi dia mampu membesarkan anak-anaknya. Betul nggak? Tengok di balik hatinya yang rapuh, perempuan ketika disakiti, tapi dia tetap bertahan demi anak-anaknya. Tuh Pak, rapuh hati perempuan, jangan kau sakiti. Hari ini kau bisa jadi begini karena ada doa istrimu. Aku bisa begini karena ada doa istriku dan istri-istri. Jemaah kan istri orang. Istriku kan cuma satu, jemaah kan istri orang, kan doa mereka. Kan tadi bapaknya yang berdoa kan, supaya Ustadz Ucai sehat, Ustadz Ucai selalu dilancarkan dakwanya. Istri orang ikut amin nggak tadi? Ikut. Maka kita hari ini sampai di titik ini karena ada doa istri kita Pak. Jangan sok paten kita. Tanpa seorang istri kita hari ini menyepak kaleng. Gak usah sok hebat lah kita hari ini. Maka bu tolong, ibu sudah cantik, jangan ibu rubah ciptaan Allah. Pasang operasi plastik di apa itu nggak? Dicangkok apa dia apa namanya? Dibelah, kasih selang supaya mancung. Udah pesek-pesek aja lah. Beruntung hidung awak pesek. Kenapa Ustaz? Hemat napas awak. Ini di piler-pilernya hidung, bibir disulam-sulam. Biar apa Ustaz? Biar tebal. Kalau bibir nak tebal, tak usah pala sulam bibir. Antuk kan ke tiang masjid ini tebal bibir ini. Macam bemper kol diesel bibir ibu. Kenapa bisa bahas ini kita? Kita jangan sibuk ngurus orang. Kata Maulana Rumi, urus apa yang Allah titipkan, jangan sibuk ngurus apa yang orang punya. Nanti kita lupa dengan apa yang Allah titipkan sama kita. Ya, tanya hati kalau sakit masih bisa ditolong. Nah orang sakit bawa ke rumah sakit, diobatin, sembuh. Nah kita sakit hatinya, bawa ke majelis ilmu, bawa ke majelis zikir, insya Allah hatinya akan kembali condong kepada Allah. Yang kita nggak mau kan hati yang ketiga, apa Ustaz? Qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau kita tengok orang yang mati Pak Bu di IGD, di rumah sakit, dia apa ini tuh? Berhenti detak jantungnya, siapkan gosokan. Apa namanya itu? Yang ngaget-ngaget itu. Pak, aku kan Ustadz bukan dokter, wajar ya aku nggak tahu ini. Kan wajar aku nanya. Namanya Pak Ustadz, aku bukan dokter, mana tahu awak. Pokoknya setrika itulah gosokan. Hujud. Hujud. Ya enggak? Kemungkinan apa? Berharap jantungnya hidup kembali. Inilah orang yang hatinya mati. Bagaimana cara menyadarkannya? Ditampar Allah dengan ujian. Kalaupun sudah ditampar Allah dengan ujian, tapi tetap nggak hidup hatinya, ya sudah, biarkan aja, bungkus, kubur. Nauzubillah Pak. Makanya Allah ngomong, barang siapa yang hatinya kuberi hidayah, maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkan.
Tapi kalau hati sudah kusesatkan, tidak ada satupun manusia yang akan mampu untuk menolongnya kecuali aku, kata Allah. Jangan sepele dengan orang-orang yang hari ini belum berubah. Jangan sepele dengan orang-orang yang hari ini belum mau ke masjid. Kenapa? Karena bisa jadi ketika hidayah itu sampai ke hatinya, Pak, dia jauh lebih baik daripada kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Yang Allah lihat akhirnya, bukan yang sekarang. Hari ini kita dibilang orang baik, belum tentu akhir hayat kita menjadi orang yang baik. Tengok itu, pelacur di zaman Nabi ngasih minum seekor anjing, masuk surga. Pelacur, Pak. Pelacur tahu? Keroyokan. Semua merasakan. Itu benar, Pak. Nih coba. Tapi maaf, ketika dia ikhlas memberi minum seekor anjing, yang kata orang, di mata orang dia hina, tapi di hadapan Allah dia dimasukkan surga. Apa karena dia memberi minum seekor anjing? Bisa jadi faktor, tapi faktor yang paling utama, maaf, sepelacur-pelacurnya dirinya, dia tak pernah mempersekutukan Allah. Maka syarat untuk mendapatkan hidayah Allah itu cuma satu, jangan pernah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka Allah pasti akan memberikan hidayahnya kepada kita. Nih, siapa lagi? Robiatul Adawiyah. Ditanya sama Hasan Al-Basri, Robiatul Adawiyah, ya, Hasan Al-Basri, sudah berapa laki-laki lah yang tidur denganmu, wahai Robiatul Adawiyah? Saking kan banyaknya, Robiatul Adawiyah sampai nggak bisa jawab, Pak. Banyak kali lagi. Tapi tengok, ketika cintanya dihadapkan dengan hidayah Allah, siapapun makhluk yang menggodanya, termasuk Hasan Al-Basri, tak mampu untuk menundukkan hatinya karena hatinya sudah untuk Allah. Makanya syairnya keluar, ilahi las tulil si ahlat wala alan naril jahim. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Coba, Pak, rayuan indah dari seorang makhluk kepada sang pencipta makhluk. Berkat apa? Hidayah. Kalau hati sudah mati, sudah ditampar Allah dengan ujian, diingatkan Allah dengan ujian, tidak juga hidup hatinya, maka dia akan dibiarkan oleh Allah. Silahkan, nanti kau balik sama aku, tinggalin aku menghantam kau. Silakan, 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 silakan. Jauh dari aku. Silakan matikan hatimu. Tapi ingat, suatu saat kau bakal kembali sama aku. Enak aku menghantam kau. Tak ada aku hitung-hitung lagi. Begitu masuk aku, bang, selesai, masuk kerak-kerak neraka. Maka yang pertama yang kusampaikan hari ini, bukan karena penampilan Allah menilai makhluknya Bapak Ibu, tapi perkara hati. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang mayit. Kalau marid, sakit hati kita. Rajin berkumpul dengan orang saleh, masuk majelis ilmu, masuk majelis zikir, insya Allah Allah hidupkan kembali hati kita. Allah condongkan kembali hati kita kepada kebaikan. Terakhir, hati kita menjadi qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang makmur, hati yang condong kepada kebaikan. Amin. Satu. Ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 1. Sampai jam berapa? Subuh. 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 Kau enak cuma dengar, mulutku koyak, tau kau? Wow, ngasih pendapat mikir kau sedikit. Jangan suka-suka mulutmu aja kau. Satu, perbaiki hati, insya Allah Allah akan pandang kita. Amin. Dua, apa yang
yang mau kau sampaikan Ustaz? Hikmah maulid satu, maulid mendatangkan kejujuran. Jujur. Apa? Jujur. Kenapa maulid melahirkan kejujuran Bapak Ibu? Iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gelarnya Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kenapa Nabi dapat dipercaya? Karena Nabi jujur. Maka melalui fadilah dan hikmah maulid ini, kita kembalilah jadi orang-orang yang jujur, Bang. Mau jadi apapun kita jujur. Jadi camat, jujur mah. Jadi lurah, jujur. Mana Pak Lurah? Nggak ada yang mewakili, mana? Hadir juga. Adalah, mana lagi? Kita doakan semoga diterima Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Jujur. Jadi apa lagi kita? Jadi suami. Jawablah. Jadi suami jujur. Jadi istri jujur. Mau jadi apapun kita hari ini Bapak Ibu, jujur. Kenapa? Karena orang yang jujur adalah orang yang merdeka. Orang yang jujur itu adalah orang yang merdeka. Kenapa orang yang jujur itu orang yang merdeka? Mau dicampakkan kemanapun dia nggak akan ada beban. Slow aja, santai aja. Dicampakkan ke sana dia hidup, diletak di sini dia hidup, dicampakkan ke ujung dia hidup. Kenapa? Nggak ada beban. Kenapa? Dia jujur, nggak ada yang ditutup-tutupinya. Tapi kalau orang yang nggak jujur, dicampakkan kemanapun dia takut. Tolonglah, nanti siapa backingku? Aku gara-gara ini, kan ada orang dalamnya aku. Nah itulah itu. Inilah yang merusak kejujuran itu, Pak. Maka orang yang merdeka itu sebenarnya adalah orang yang jujur. Maka bohong hari ini kalau kita berbicara merdeka, tapi masih banyak ketidakjujuran di daerah kita, di tempat kita hari ini. Karena orang yang jujur itu orang yang merdeka. Ingat, orang yang tak jujur, orang yang berbohong, ketika dia sekali berbohong, dia akan menutupi kebohongan yang lain dengan kebohongan-kebohongan yang dia ciptakan. Nggak usah tengok-tengok. Kalau terasa dirubah. Maka orang yang jujur itu orang yang merdeka. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merdeka. Sama anak-anak Nabi dicintai, sama anak remaja Nabi dijadikan idola, sama orang tua Nabi dimuliakan. Kenapa? Nabi hatinya jujur, bersih, Pak. Karena orang yang jujur itu dengan kejujurannya akan timbul dalam hatinya sifat ihsan. Ma huwal ihsan? Al ihsanu an ta'budallah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Tapi kalau kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat akan engkau. Kalau sudah kita yakin Allah melihat akan kita, kira-kira bisa macam-macam nggak kita? Kira-kira berani main-main nggak kita? Pak Camat, berani main-main tanda tangan nggak? Pak Dewan, kalau kita sadar Allah nengok kita, berani main-mainin uang reses nggak? Enggak. Kenapa? Ihsan sudah tertanam karena adanya kejujuran dalam diri kita. Orang sekarang kan aneh, depan orang banyak macam dia orang paling alim setembilahan. Tapi ketika dia dalam kesendirian seakan-akan nggak ada orang yang lihat dan seakan-akan Allah nggak nengok, bermaksiat dia. Ini namanya bukan orang beriman, Bang. Ini orang fasik, menganggap orang tak nampak tapi sebenarnya Allah nampak. Jadi kita jujur, kita mau jadi apapun kita jujurlah ya. Bu, jadi istri jujur ya, jujur. Bu, kalau nyuci ada uang di kantong celana suamimu, jujur ya. Ibu pulangkan atau ibu ambil, Bu? Ibu pulangkan apa ibu ambil? Ini orang ini malingnya ini. Selama ini setengah mati kita mencari siapa lah malingnya. Kenapa lah waktu dicuci hilang aja duit aku. Rupanya bini awak kawan tidur awak sendirian. Boleh ibu ambil tuh, Bu? Tak boleh. Tapi kan
kan uang suamiku, walaupun karena hakmu itu yang kami kasih. Kalau kau ngambil sendiri itu bukan hakmu bunda, walaupun punya suamimu sendiri. Ini kau sampaikan supaya nggak merajalela orang ini pak. Lo selama ini makin merajalela orang ini. Karena aku termasuk korban, makanya aku harus sampaikan. Ya benar loh. Tak boleh bu. Hakmu yang mana? Yang kami kasih. Tapi kurang Ustaz. 1 bulan kami 3 juta. Dia ngasih 2,5 juta. Orang gopek Ustaz. Boleh kami ngambil. Tetap boleh. Tapi tetap izin. Jangan suka-suka mau jangan ngambil. Ya benar. Saya sampaikan ini karena maaf Pak. Ini aku sampaikan seperti karena istri saya tak berani dia ngambil uang dari kantong, apalagi dari dompet itu sendiri, tak berani. Tak ada yang mau diambil lagi. Nih ya, maka tolong bu ya, jangan lagi berpikir uang suami uang suami uang istri, jangan bu, itu salah. Jelas kau udah geram aja bu ya, betul. Yang benar itu di balik harta suami ada haknya istri. Kalau ada hak istri berarti hak kami ada. Tahu kau ini enggak semua punya dia, entah kapan punya wak. Tapi di balik hartanya suami baru tak ada haknya istri. Tapi di balik hak hartanya istri baru tak ada hak suami. Semana? Senang kalian kan? Benar Pak. Karena Nabi SAW itu tak pernah pakai harta Khadijah, kecuali Khadijah yang meminjamkannya, memberikannya, atau Nabi yang pinjam kepada Khadijah. Selebihnya nggak ada. Nabi itu nggak pernah pakai harta Khadijah, kecuali Nabi pinjam. Sampai Nabi itu gadaikan baju jirahnya, baju perangnya digadaikan untuk membayar hutang sama Khadijah. Tapi karena Khadijah istri yang solehah, apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, hartaku itu hartamu ya Rasulullah. Jangan pikir-pikirkan hutang, hartaku itu milikmu juga. Silakan gunakan untuk dakwah di jalan Allah. Ini baru istri paten. Di sini ada model bini kayak gitu. Kalaupun ada, dalam mimpi aja itu Pak. Dan bukan orang tembilahan nih, berat. Maka hati-hati kita. Jangan ambil yang bukan hak kita, jujur. Jadi suami jujur. Jangan sombong. Cintai, sayangi karena Allah. Jangan karena sesuatu hal. Dulu masih muda, cantik. Udah tua, keriput, luntur cintamu sama istri. Jangan Pak. Jangan. Kalau karena Allah, semua cantiknya itu. Dulu ketat kulitnya, sekarang udah tua, wak tengok keriput, ya Allah. Kalau karena Allah tuh cantik istriku sekarang, bemotif kulitnya ya Allah. Kan cantik tuh. Ya, maka jujur karena Allah. Nabi itu tengok dengan Khadijah, rumah tangganya, kejujurannya karena Allah. Makanya wajar begitu luar biasanya Rasulullah ketika kehilangan sosok Khadijah Pak. Menangis Rasulullah ketika kehilangan Khadijah. Sampai-sampai tahun itu dikatakan tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Tidak ada yang bisa membuat Nabi tersenyum ketika salah seorang sahabatnya kecuali beliau, namanya Nuaiman. Cuman dia yang bisa buat Nabi senyum. Nabi selama istrinya meninggal dia sedih, mengurung diri aja. Sedih Nabi. Kenapa? Orang yang dia cintai dengan tulus dan orang yang mencintainya dengan tulus diambil oleh Allah Pak. Sampai-sampai maaf, dulu dia orang terkaya di Arab, tapi begitu wafat sampai-sampai nggak punya kain kafan. Sampai Fatimah yang suruh ngomong, Fatimah, tolong sampaikan sama ayahmu Rasulullah, mintalah 1 sorbannya. Untuk apa? Supaya nanti kalau aku meninggal ada yang membungkus aku. Jibril nangis Pak, dibawakan dari surga oleh Jibril karena perintah Allah. Nih kain kafan untuk Khadijah. Bayangkan tuh, Nabi sedih nangis. Kenapa? Cintanya karena Allah, kejujurannya karena Allah, lillahi ta'ala. Hebat.
Orang kaya di dunia, orang kaya di Arab, di tanah Arab, tidurnya di atas pelepah kurma. Bukan nggak ada bantal di tempat tidurnya, ada bantal, tapi sengaja disingkirkan sama Nabi. Khadijah, kau tidur di atas lenganku, Khadijah. Aku tak mau kau tidur di atas bantal, kau tidur di atas lenganku. Oke, tiap malam tuh Khadijah tidur di lengan Rasulullah. Awak baca sirah tuh, nangis awak. Kutes sama biniku, campakan bantal tuh. Kau malam nih kau tidur di tangan aku. Betul kau Pak? Betul gue bilang. Satu malam Pak Camat pagi macam tiang masjid di tangan, tak bisa benar. Besok malam datang dia lagi Pak, kalau tak itu lagi nih. Ya, nih jujur karena Allah. Maka mau jadi apapun kita hari ini jujurlah. Kalau sudah jujur kita tenang Pak. Jadi pemimpin jujur, rakyat makmur. Jadi pemimpin jujur, rakyat sejahtera. Apalagi sekarang bentar lagi mau pilkada kan. Tempatku pilkada di tempatmu pilkada. Tolong junjung tinggi arti kejujuran. Jangan sampai maaf suara kita mau dijual dengan yang namanya materi. Yang nyogok dan yang disogok memang nggak berdosa, tapi sama-sama masuk neraka. Memang nggak berdosa, tapi di neraka. Hati-hati. Ini 100, coblos nomor sekian, enggak. Ada 200, enggak. 300, enggak. 1 juta, nomor berapa? Hati-hati Pak. Hati-hati korlap, hati-hati. Makanya hari ini jangan nodai demokrasi itu dengan ketidakjujuran. Kalau sudah kita memilih pemimpin dengan ketidakjujuran, demi Allah sampai kapanpun tidak akan pernah datang pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Allahu Akbar. Makanya jujur. Nabi itu jujur Pak. Makanya Nabi senang, nggak ada beban dia hari. Dapat Al-Amin gelarnya. Maka jangan sampai nodai sesuatu itu dengan ketidakjujuran, rusak semua. Jangan karena nila setitik rusak susu sebelah. Singkat aja, mau jam 11. Aku ceramah jam 9:30 kurang. 3 terakhir. Maka yang kedua, tanamkan kejujuran. Maulid melahirkan kejujuran. Kejujuran melahirkan sifat ihsan. Hanya orang yang jujurlah yang sadar bahwasanya dirinya banyak dosa. Ketika dia sadar, dia jujur dirinya banyak dosa, maka orang yang jujur inilah adalah orang-orang yang ahli bertaubat mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau orang yang tak jujur, dia akan sombong. Orang yang sombong itu orang yang mana Ustaz? Orang yang bangga dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Ini orang sombong Pak. Semakin dia maksiat, semakin so hebat, semakin sombong dia. Ini orang yang sombong. Tapi orang yang jujur, ketika dia sadar dia punya dosa, tidak lain dan tidak bukan yang dia lakukan adalah mohon ampun kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dia sadar, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti akan ada hari di mana mulut manusia akan dikunci. Membisu mulutnya. Di dunia dia pandai bercakap, di dunia dia pandai berceramah, di dunia dia kata sambutan. Tapi nanti di akhirat dikeluhkan Allah lidahnya, dibisukan Allah lidahnya, tangan dan kakinya yang akan bercakap. Maka kalau orang yang jujur, dia banyak dosa, dia akan kembali kepada Allah. Taba, dia tabu, taubatan. Taubat kan artinya kembali. Taubat ini sama macam kita main peta umpet. Pernah main peta umpet? Peta umpet. Kita main sama anak. Kita bilang sama anak, "Nak, yuk main peta umpet yuk." "Ayo ya. Kau yang sembunyi, nanti aku yang cari kau." "Oke." "Oke. Kuhitung ya." "Ya. 1, 2, 3, udah nggak ada suara anak, berarti anak udah sembunyi.
Kalau anak udah sembunyi, terus apa yang kita buat? Kita cari, Pak. Dia sembunyi di bawah kolong tempat tidur, ketemu. Dia sembunyi dalam lemari, jumpa. Dia naik ke atas asbes, ketemu, Pak. Terakhir anak tuh dimanapun bersembunyi, tetap kita bisa ketemu dia. Anak tuh terakhir ngomong, udahlah ya, enceng aja lah, selesai aja lah permainan ini. Kenapa? Gak ada lagi tempat persembunyianku. Nyerah aku ya, selesai permainan. Nyerah aku. Kenapa? Gak ada lagi aku bisa tempat sembunyi. Dimanapun aku sembunyi, jumpa aja aku. Nampaknya punya mata-mata kau ya. Dimanapun aku sembunyi kau tahu. Jadi gimana? Nyerah, enceng, selesai, maka usai permainan. Sama dengan kita kepada Allah. Jangan coba-coba sembunyikan dosa kita dimanapun. Bagus kita nyerah dengan kejujuran kita. Ya Allah, aku datang dengan membawa dosa yang besar. Aku datang dengan membawa kemaksiatan yang banyak. Hari ini aku kembali kepadamu dengan kejujuranku bahwa aku butuh akan ampunanmu ya Allah. Maka kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ingat, seberat apapun dosa di pundak kita, ketika kita bersujud, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Dan ini hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang punya kejujuran sebagai makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira nyambung gak? Nyambung ya? Ini nyambung gak nyambung, ngomong nyambung biar cepet siap kita, Pak. Dua, jujur. Jujur melahirkan sifat ihsan, ihsan menghantarkan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yang ketiga, terakhir, tak tolong aku, terakhir sampai jam 11 saja, terakhir. Apa Ustadz yang ketiga? Maulid Nabi itu mengajarkan kerjasama dan sama-sama bekerja. Kenapa maulid melahirkan kerjasama dan sama-sama bekerja? Tengok tuh, waktu peletakan Hajar al-Aswad, batu hitam, itu masing-masing pimpinan kabilah berebut, Pak. Masing-masing kepala suku berebut. Kalau sekarang masing-masing pimpinan partai berebut. Oh, kami lebih baik. Kenapa? Suara kami lebih banyak, kursi kami lebih banyak. Tuh, gitulah kira-kira. Nih, masing-masing kabilah berebut. Rasul dengan kebijaksanaannya datang, dia bentangkan sorbannya, dia ambil Hajar al-Aswad, diletaknya di atas sorban beliau. Apa kata Rasulullah? Masing-masing pimpinan kabilah pegang ujung-ujung sorbanku. Ayo kita angkat sama-sama. Inilah yang dikatakan kerjasama dan sama-sama bekerja. Diangkat bebarengan sampai di sisi Ka'bah. Rasul yang menempelkannya di dinding Ka'bah. Yang harusnya berperang orang itu, tapi karena kerjasama dan sama-sama bekerja, yang dibangun oleh Rasulullah, masalah yang seharusnya menimbulkan peperangan semua reda karena adanya kerjasama dan sama-sama bekerja. Artinya apa? Dengan kita memaknai arti dari Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin kemari, mari sahabatkan saf dan barisan kita untuk terus saling mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr di antara kita, menasehatkan akan kebenaran dan menasehatkan akan kesabaran di antara kita. Bangun kerjasama dan sama-sama bekerja. Karena kerjasama aja nggak cukup, Pak. Kalau kerja sama aja, nanti yang kerja anggota, ketuanya tulak pinggang. Ini ada model orang begitu kan? Itu namanya kerjasama. Tapi kalau sama-sama bekerja, mau dia ketua, mau dia anggota, mau dia penasehat dan lain sebagainya, akan ikut turun ke lapangan untuk sama-sama membangun. Nih, kebangun kerjasama dan sama-sama bekerja. Mau masalah sebesar apapun yang kita hadapi hari ini, lewat kerjasama dan sama-sama bekerja, insya Allah masalah yang besar nggak akan ada apa-apanya lewat kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Maka hari ini kawal demokrasi yang ingin kita jalankan
dengan kerjasama dan sama-sama bekerja. Bukan hanya tugasnya Pak Polisi, bukan hanya tugasnya Pak TNI, bukan hanya tugas Bawaslu, bukan hanya tugas KPU, tapi kita sebagai masyarakat ikut turut serta mengawasi agar demokrasi itu tertib, damai, aman, kondusif, tidak berpecah belah hanya karena perbedaan pandangan politik dan perbedaan pilihan dalam politik. Ingat, jangan rusak ukhuwah yang sudah terjaga hanya karena perbedaan pandangan politik dan pandangan pilihan di antara kita. Ingat Bapak Ibu, mau siapapun yang kau pilih terserah, tapi ingat jangan rusak ukhuwah yang sudah terbangun. Ingat ya, ketika nanti kau mati, yang mengangkat jenazahmu tetangga apa yang kau cucuk? Tetangga apa yang kau cucuk? Tetangga yang kau cucuk belum tentu datang. Sekalipun datang karangan bunga. Maka jangan rusak ukhuwah hanya karena perbedaan. Bangun kerjasama dan sama-sama bekerja di antara kita. Demi apa? Demi masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Hebatnya Rasulullah, walaupun dia orang yang istita'ah, dia mampu, tapi dia tak mau mengerjakan sendiri. Dia ajak sahabatnya untuk membangun agama Allah ini, sehingga nikmatnya Islam itu sampai detik ini kita rasakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan tiga yang kusampaikan ini menjadi cemeti cambuk buat kita semua. Satu, apa tadi? Jangan pernah menilai orang dengan penampilan, karena Allah tak pernah menilai orang dengan penampilan, tapi lewat hati dan perbuatan. Perbuatan yang elok tergantung kepada hati yang elok. Pelakuan yang elok berarti jeleklah hatinya. Datang ke majelis ilmu, datang ke majelis zikir untuk mengobati hati yang sakit agar hati kita kembali condong kepada kebaikan. Yang kedua, tanamkan kejujuran dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang yang fasik, seakan-akan Allah tidak melihat apa yang kita kerjakan. Orang yang jujur itu adalah orang yang merdeka. Dengan kejujuran akan timbul sifat ihsan, pengawasan dari Allah, sehingga kita hati-hati dalam berbuat, dan dengan kejujuran itu mampu menyadarkan kita akan salah dan dosa yang sudah kita lakukan, sehingga kita kembali menyerah. Kalau kita butuh Allah, kita mohon ampun dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesalahan, kekhilafan, kealfaan yang hari ini sudah kita kerjakan. Karena apa? Taubat itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tiga, bangun kerjasama dan sama-sama bekerja, baik di dalam masjid, baik di dalam bermasyarakat, baik di dalam rumah tangga, sebagaimana Rasulullah mengajarkan, menggambarkan melalui peletakan Hajar al-Aswad. Masing-masing pimpinan kabilah diajak bergotong royong meletakkannya, sehingga sesuatu yang hasilnya menimbulkan masalah malah menjadi sesuatu yang menimbulkan kemaslahatan untuk umat. Lewat kerjasama dan sama-sama bekerja, kesombongan akan hilang di negeri kita. Amin. Amin. Dah, itu aja lah ya. Udah ya. Udahlah ya, tolonglah. Insyaallah, izin guru ya, itu saja barangkali yang bisa kusampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kutinggalkan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa istiqomah dalam iman dan takwa, senantiasa istiqomah di jalan Allah. Yang paling penting hari ini istikharah, minta kepada Allah untuk memilih pemimpin terbaik untuk negeri kita adanya. Amin. Itu saja mudah-mudahan yang bisa kusampaikan. Aku pamit undur diri, karena besok aku harus balik ke Pekanbaru, karena aku harus pindah ke Kandis, sudah kemana lupa pula aku. Minta doanya, doakan aku senantiasa sehat, doakan saya Bapak Ibu senantiasa dimanapun saya berdakwah, saya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa aku sampaikan. Saya mohon maaf, minta izin 10 jari kalau ada kalimat-kalimat dan kata-kata saya yang menyinggung perasaan. Kalaupun tersinggung, aku senang. Kenapa? Berarti hatinya masih
hidup, kalau hatinya masih hidup terasa dirubah. Insya Allah lebih baik. Itu saja, saya minta maaf, saya pamit undur diri. Doakan saya. Terima kasih. Ilal liqa ma'as salamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.